Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, selamat datang di channel Living Quran. Di sini kita akan menggali kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Dalam setiap cerita, ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil sebagai pedoman dalam menjalani hari-hari kita. Semoga kisah-kisah ini dapat memberi kita inspirasi dan kekuatan untuk terus berbuat baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam episode kali ini, kita akan membahas kisah dari Abu Nawas yang ditantang oleh raja. Kisah ini dikenal dengan penuh canda dan kebijaksanaan dari tokoh legendaris, yaitu Abu Nawas. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, ada seorang raja yang terkenal bijaksana, namun juga suka menguji kecerdasan orang-orang di sekitarnya. Beliau adalah Raja Harun al-Rasyid. Kali ini kita akan melihat bagaimana Abu Nawas menghadapi tantangan dari sang raja dengan cara yang unik dan tak terduga. Mari kita bahas kisah lengkapnya dan tonton video ini hingga akhir. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan. Ia ingin mencari hiburan, sesuatu yang bisa menguji kecerdikan seseorang. Tiba-tiba, ia teringat pada Abu Nawas, seorang rakyat biasa yang terkenal dengan kecerdikannya yang luar biasa. Sang raja pun tersenyum dan berkata kepada pengawalnya, "Panggil Abu Nawas ke istana. Aku ingin memberinya sebuah tantangan," ucap dari Raja Harun al-Rasyid. Lalu tak lama kemudian, seorang pengawal kerajaan mendatangi rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, baginda raja memanggilmu ke istana sekarang juga." Abu Nawas tersenyum kecil. Pasti ada tantangan baru untukku," pikirnya. Dengan langkah santai, ia mengikuti pengawal menuju istana tersebut. Sesampainya Abu Nawas tiba di istana, Raja Harun al-Rasyid langsung menyampaikan tantangannya. "Abu Nawas, aku punya tugas untukmu. Aku ingin engkau menghitung jumlah bintang di langit dan bawakan jawabannya besok pagi." Semua menteri di ruangan itu tersenyum penuh kemenangan, berpikir bahwa kali ini Abu Nawas pasti tidak akan bisa menjawabnya. Namun tak terduga, bukannya panik atau bingung, Abu Nawas malah tersenyum santai. "Baik, Paduka, besok pagi saya akan kembali dengan jawabannya," katanya dengan percaya diri. Raja mengangguk dan membiarkannya pergi. Lalu tibalah pada malam hari yang sudah ia tunggu-tunggu. Bukannya menghabiskan malam untuk menghitung bintang, Abu Nawas malah pergi ke tepi sungai dan mengisi sebuah kantong dengan pasir. "Ini akan menjadi jawaban yang sempurna," gunanya sambil tersenyum. Kemudian pada keesokan paginya, dengan langkah penuh percaya diri, Abu Nawas kembali ke istana. Di tangannya, ia menggenggam sebuah kantong kain kecil yang tampak berat. Senyumnya tetap tenang, seolah sudah menyiapkan jawaban yang akan mengejutkan semua orang. Di dalam istana, Raja Harun al-Rasyid sudah duduk di singgasananya, dikelilingi oleh para menteri istana. Mereka semua menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu, dan beberapa bahkan berbisik-bisik, bertanya-tanya bagaimana ia akan menjawab tantangan mustahil ini. Begitu Abu Nawas berdiri di hadapan raja, suasana seketika menjadi hening. Dengan sorot mata penuh selidik, sang raja akhirnya berbicara. "Jadi, Abu Nawas, apakah kau sudah menghitung jumlah bintang di langit seperti yang kuminta?" Suaranya terdengar tegas, namun baliknya tersirat rasa penasaran yang mendalam. Semua yang hadir menahan napas, menunggu apa yang akan dikatakan oleh Abu Nawas. Dengan senyum penuh keyakinan, Abu Nawas pun melangkah mendekati singgasana dan dengan penuh hormat, ia menyerahkan kantong kain kecil itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Semua mata pun tertuju kepadanya. Penasaran
dengan apa yang ada di dalam kantong tersebut. Paduka, ujar Abu Nawas dengan suara tenang, namun penuh dengan keyakinan. Di dalam kantong ini terdapat jumlah bintang di langit, seperti yang Baginda minta. Raja mengerutkan dahi, lalu dengan gerakan hati-hati, ia pun membuka kantong itu. Seketika butiran pasir halus mulai terlihat memenuhi bagian dalam kantong. Sang raja pun menyentuh butiran pasir tersebut dengan ujung jarinya. Ekspresi wajah berubah dari penasaran menjadi bingung. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya raja dengan nada penuh selidik. Ia mengangkat kantong itu, membiarkan beberapa butir pasir terjatuh ke lantai. Sementara para menteri dan hadirin mulai berbisik-bisik, mencoba memahami trik apa yang sedang dimainkan oleh Abu Nawas kali ini. Paduka, jika Anda ingin mengetahui jumlah bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya, saya persilahkan untuk menghitung butiran pasir ini, ujar Abu Nawas dengan santai sambil menunjuk ke arah pasir yang tersebar luas di depan mereka. Karena jumlah butiran pasir ini, meskipun tampaknya tak mungkin dihitung, sebenarnya sama dengan jumlah bintang yang ada di langit yang luas itu, yang juga tak akan pernah bisa terhitung dengan pasti. Dengan nada tenang dan penuh kebijaksanaan, Abu Nawas melanjutkan perkataannya. Begitulah adanya hal-hal di dunia ini, tak semuanya bisa dihitung atau dipahami dengan logika semata. Sejenak, suasana di dalam istana yang megah itu terdiam. Seolah waktu berhenti sejenak. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang dengan tenang berdiri di hadapan Raja Harun al-Rasyid, menunggu reaksi sang raja atas kata-katanya yang penuh teka-teki. Tiba-tiba, dalam keheningan memecah ketegangan, terdengar suara tawa yang menggema, begitu keras dan tulus dari arah tahta. "Abu Nawas, kau benar-benar tak pernah kehabisan akal." Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak, menggoyangkan tubuhnya dengan penuh kegembiraan. "Aku mengakui kecerdikanmu kali ini." Suara tawa sang raja memenuhi ruang istana yang luas, membuat semua yang hadir ikut tersenyum, meskipun mereka menyadari bahwa mereka baru saja disuguhkan dengan permainan kecerdasan yang luar biasa dari seorang Abu Nawas. Para menteri yang awalnya merasa ragu, kini tak bisa menahan kekaguman mereka. Mereka saling berpandangan, lalu dengan ragu mereka mengangguk. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan. Abu Nawas dengan akal dan kecerdikannya yang tiada tanding telah memenangkan tantangan yang hampir mustahil itu. Mereka semua terpaksa mengikuti bahwa di balik setiap ujiannya, Abu Nawas selalu mampu keluar sebagai pemenang, meninggalkan semua orang terkagum-kagum dengan kepiawaiannya. Dengan kecerdikannya yang tiada tara, Abu Nawas sekali lagi berhasil menghadapi tantangan Raja Harun al-Rasyid dengan cara yang penuh kejutan dan kebijaksanaan. Raja yang semula berniat menguji, kini hanya bisa mengagumi kejelian dan kelincahan pikirannya. Abu Nawas dengan tenang dan tanpa ragu menunjukkan betapa hebatnya akal sehatnya, membuat tantangan yang semula terlihat mustahil menjadi hal yang bisa diterima dengan mudah oleh logika sederhana. Setelah menyelesaikan tantangan itu dengan sempurna, Abu Nawas pun berbalik dan dengan langkah ringan ia mulai melangkah keluar dari ruang istana yang gemerlap. Senyum puas tersungging di bibirnya, meskipun ia tahu bahwa di balik senyum itu tersimpan banyak kebijaksanaan yang hanya sedikit orang yang mampu memahami sepenuhnya. Tibalah di penghujung kisah, tak terasa waktu telah berlalu. Begitulah teman-teman, kisah jenaka dan penuh hikmah dari Abu Nawas kali ini. Sedikit banyaknya kita ambil pelajaran yang baiknya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.